Patokan suhunya yang termostat digital apa yang kayu, Pak? Soalnya yang kayu sama digital suhu beda. Itu pasti, kawan. Itu pasti. Di sini pertanyaannya intinya, patokan kita apakah di digital ataukah di suhu kayu? Halo, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di hari bulan suci Ramadan ini yang ke-23 ya, hari ini ya. Tapi nanti terserah terbitnya video ini di hari kapan, ataukah dekat lebaran atau gimana nanti. Tidak tahu terbitnya kapan video ini, karena masih banyak video yang numpuk, yang belum diedit, yang belum dipersiapkan. Semuanya itu dari pertanyaan rekan-rekan semuanya. Ya, jadi di sini kita terkadang saya bukannya apa ya, kita mau menjelaskan lewat ketikan, lewat tulisan itu kok banyak betul gitu loh. Makanya mana yang akan kita jawab melalui video seperti ini, ada juga yang nanti kita melalui chattingan gitu. Syukur ada sebagian juga yang mulai menghubungi ke website pribadi, ada juga. Ya, terima kasih semuanya. Hari ini kita memantau karena cuaca terik matahari. Ini hari ini jam 1:30 kawan, untuk di wilayah Jambi dan sekitarnya. Kami di sini memantau perkembangan karena saya menggunakan digital. Saya menggunakan digital STC 1000 ya. STC 1000. Ini saya takutnya kalau error di tengah hari yang panas. Cuman saya ada beberapa pengamanan di dalam pengamanan mesin tetas. Dan kapasitas saya ini sekitar 1200 ini. Jadi gitu guys, kalau misalkan panas, suhu panas, panas dari luar, panas dari alam maksudnya. Itu kalau terlalu panas, biasanya mesin tetas ini hidupnya nggak lama. Dia lampu hidup itu nggak lama terus kemudian mati. Matinya lama. Karena apa? Suhu di luaran panas. Suhu di luaran panas. Nah, hati-hati ketika suhu di luaran panas, sensor kita. Sensor kita itu kalau misalkan suhunya itu kelewat panas, dia bisa ngeblank kawan. Dia bisa ngeblank. Jadi sedikit demi sedikit yuk kita memasuki permasalahannya. Ini tentang penetasan. Menetaskan di hari ke-15 sampai ini dari Bioskopislam 99, tidak tahu ini dari mana. Patokan suhunya yang termostat digital apa yang kayu, Pak? Soalnya yang kayu sama digital suhu beda. Itu pasti kawan. Itu pasti. Di sini pertanyaannya intinya, patokan kita apakah di digital ataukah di suhu kayu? Di sini coba kita bahas sama-sama ya. Ini mumpung lampunya hidup, kamera kita kesinikan. Biar supaya tidak ada dusta di antara kita, kawan. Nah, itu kita turunkan dulu kameranya. Tuh. Saya menggunakan ini, termostat digital. Ini model STC 1000. Kemudian di sana kami menggunakan alat ukur kayu. Ya, terus kemudian di sini juga kami menggunakan alat ukur ini apa ini mereknya ini nggak tahu. Kalau yang ini kami memakai untuk suhu kelembapan di suatu ruangan saja. Itu nampaknya suhu kelembapannya itu sekitar berapa itu? 55 ya. Ya, 55, 60, 70 itu sudah bisa kita pakai. Dari 50 ke atas ya, 50 itu 55, kemudian 60, kemudian 70 itu bisa kita pakai ya. Kalau untuk suhu termostat Pak, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Jadi menggunakan termostat kayu, ya itu yang jenisnya kayu di dalam ya. Nah itu pakai kayu dengan
digital. Kok berbeda, Pak? Itu pasti, kawan. Kalau yang model XW1000 itu nggak bisa dikalibrasikan. Kalau yang model STC 1000 ini bisa dikalibrasikan, tetapi kami nggak kalibrasikan. Artinya kalibrasi itu mencocokkan sih. Di termostat kayu itu maunya berapa? Misalkan di termostat kayu itu maunya di 39 mati. Nah, nanti ketemunya pas di digital itu berapa? Mungkin di 38,5. Nah, itu berarti perselisihan setengah derajat atau 1 derajat. Biasanya perselisihannya seperti itu. Nah, terus ini tadi dipertanyakan, maunya pakai digital atau pakai yang kayu? Kalau saya terus terang, saya lebih menggunakan digital. Nah, kayu itu yang mereknya biasanya ada merek Gea, ini mereknya Nemets. Nemets ini saya mengukur suhu untuk pemerataannya. Jadi ruangan itu biasanya itu saya pindah-pindah. Kayu itu biasanya saya pindah-pindah. Kenapa saya pindah-pindah? Karena saya ingin mengukur suhu sudut berapa. Terus kemudian suhu yang ada di ujung berapa, di tengah berapa. Itu biasanya saya mencocokkannya di situ, kawan. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaan. Kita mau menggunakan yang digital ataukah yang kayu patokannya? Intinya kan seperti itu ya, yang dipertanyakan rekan-rekan tadi itu kan. Patokan suhunya yang termostat digital apa yang kayu, Pak? Soalnya yang kayu sama digital suhu beda. Itu pasti beda, kawan. Pasti beda. Tetapi perbedaan itu sih sebenarnya tidak begitu signifikan. Artinya perbedaan itu tidak begitu jauh ya. Perbedaan itu paling-paling hanya 1 derajat atau di 1 derajat atau setengah derajat. Biasanya perbedaannya di situ. Nah, itu tidak berpengaruh, kawan. Itu tidak berpengaruh. Sekarang gini, perbedaan 1 derajat misalkan, kita di termostat digital ini, ya, di sini. Di sini 38, ternyata di sana berapa? 39. Itu ya hasilnya sebenarnya ya sama. Artinya ya masih tetap ada harapan netas. Di sini 37 misalkan. Nah, di kayu itu ternyata 38, selisih 1 derajat. Mungkin di sini 37, di sana 37,5, selisih setengah derajat berarti. Nah, kita patokannya yang mana, Pak? Mau patokan yang kayu kah atau patokan yang digital kah? Kalau saya lebih cenderung ke patokan yang digital ini. Ya, saya lebih cenderung ke patokan yang digital ini. Kenapa seperti itu? Ya, karena lebih ya akurat dengan tidaknya kita tahu. Kita belum tahu, maaf, kita belum tahu akurat dengan tidaknya. Tetapi gini, kawan. Kalau yang namanya kita menetaskan, itu dari suhu 37, 38, 39, ini akan menetas. Sering kami urai di situ, sering saya bahas di situ. Ini tetap menetas. Di 37 misalkan, 37, 38. 37 itu hidup. Terus kemudian di 38 seperti ini mati. Ya, di 38 ini 38,9 karena sudah turun 0,1 derajat. Di 39, di 38 hidup. Terus kemudian di 37 nanti mati kembali. Itu ya netas juga gitu. Buktinya saya pakai ini. Ya, saya pakai 37 sampai di 38. Ya menetas juga. Terus kemudian Pak, di pengaturan kayu beda. Makanya kembali lagi saya jelaskan lagi. Suhu ini 37, 38, 39, stop. Jangan lebih, jangan 40. 40 bukan ukuran standar untuk telur ya. 40 itu lain lagi ceritanya. Paling rendahnya saya pakai itu biasanya 37. Makanya di situ ada 37, 38, 39. Silahkan pilih yang mana. Pilih yang 37 sampai ke 38 ataukah 38 sampai ke 39. Itu menetas. Pak, tapi kalau kita pakai suhu yang batasnya 39 dia mati, di termostat kayu ternyata lebih, Pak. Bisa sampai 40, Pak. Nah, itu nggak jadi masalah. Itu nggak jadi masalah, kawan. Nah, kan 37. Lampu hidup, kawan.
Begitu nanti di 38 lampunya mati. Ya, begitu di 38 nanti lampunya mati. Nah, terus di kayu itu berbeda. Di kayu itu berbeda. Nah, terus kemudian di situ juga berbeda, pasti berbeda. Beda merek dia beda. Nah, itu hampir mencapai 100. Iya kan? Itu hampir mencapai 100 di situnya. Tapi itu tidak pengaruh, tidak masalah. Karena kalau itu yang saya ambil adalah itu, hygrometernya itu. Hygrometer itu yang bulat itu. Nah, itu yang sekarang menunjukkan berapa itu? 60 ya, hampir 60 ya. Di 50 ya, yang itu 55. Jadi itu tadi kawan. Jadi kalau ini di 37 sampai 38 itu ada pilihan lah. Enggak sama, enggak bakalan sama. Karena lain merek gitu loh, enggak bakalan sama. Makanya paling rendah saya pakai 37, 38, 39. Silahkan. Di tiga-tiganya itu pun nanti pasti menetas. Ya, pasti menetas. Pak 37, 38 itu kendalanya apa, Pak? Biasanya yang kita jumpai. Biasanya kalau kita pakai 37, 38, itu biasanya kalau sering mati lampu, dia berpengaruh. Dia berpengaruh. Pengaruhnya di mana? Biasanya pengaruhnya itu lambat menetasnya. Kalau sering mati lampu, kita pakai suhu yang rendah, 37, 38. Itu biasanya seperti itu. Nanti ketika banyak mati lampu, maka dia akan mudah nggak sama gitu dengan harinya. Tapi itu jarang terjadi. Misalkan mati lampu ya sehari semalam, 2 hari 2 malam itu pernah juga. Ya netes, tapi di hari ke-18, biasanya di hari ke-17. Nah, kemudian terus di 38, 39, Pak, biasanya kendalanya apa? Itu sangat bahaya ya, 38, 39 itu sangat bahaya. Bahayanya apa? Saya khawatirnya kalau tengah hari seperti ini, cuaca terik panas seperti ini, dia terkontaminasi dengan panasnya yang ada di luar ya, suhu ini, itu biasanya dia mau lompat, dia mau zong, dia nggak mau mati biasanya di 38, 39 itu. Makanya di situ saya pasang termostat pengaman kawan. Ada pengamanan termostatnya lagi saya di dalam itu menggunakan termostat yang kapsul. Itu saya menggunakan itu karena apa? Pengamanan kami. Begitu nanti misalkan termostat yang ini zong lolos, kami masih ada nyimpen termostat lagi di sana. Nah, itu. Itulah nanti yang akan memutus arus semuanya apabila terjadi sensor ini zong. Apabila terjadi suhu sampai 40, ternyata digitalnya nggak mau mati. Nah, itulah yang memutus arusnya itu. Menggunakan termostat yang manual itu tadi. Nah, rekan-rekanku semuanya, terlalu jauh kita ngobrol ya. Mungkin bisa dicermati, bisa diamati. Ini adalah suhu kayu. Jadi patokannya yang mana? Kalau saya lebih patokannya ke digital. Ya, ke digital. Jadi nggak usah dicocokin. Kalau dicocokin kita malah pusing sendiri. Toh nanti pastinya menetas. Itu pasti. Ya, mudah-mudahan rekan-rekanku sampai di sini sedikit demi sedikit kita sama-sama memahami dan sama-sama mempelajari. Tidak ada yang pinter kok di sini, kita sama-sama belajar. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer dari Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.